Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat umur, sehat badan, sehat wal afiyah, memberikan kesehatan kepada keluarga kita semuanya, sehingga kita senantiasa nyaman dalam segala aktivitas hidup kita, menjalankan tugas kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ingin hidup ini mendapat hidayah, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman dalam setiap ibadah yang dilakukan. Merasa khusyuk hati tatkala taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang tercinta, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita umur, memberikan waktu kesempatan kepada kita untuk menjadikan diri kita yang terbaik, taat kepadanya, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita lewati dan kerja dengan usaha mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Tapi sejauh mana usaha kita dalam meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Hendaknya kita menggunakan waktu kita. Ada kesempatan yang kita khususkan untuk mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Arif Billah Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Ibnu Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i memberikan arahan kepada kita. Beliau berpesan bahwasanya hendaknya kita bi'imarati auqatika biwazaifil ibadat hatta la tamurru sa'atun minal laili aw naharun hatta la tamurru sa'atun minal laili aw naharun illa wa takunu laka wazifatun minal khair tastaghriquha fiha. Hendaknya kita mengatur waktu kita dengan kewajiban-kewajiban, dengan amalan-amalan ibadah yang membuat waktu kita siang maupun malam kita tidak berlalu begitu saja. Dan ada satu amalan yang membuat hati kita bisa larut ke dalamnya. Tatkala kita taqarrub diri kepada Allah, betul-betul merasa dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi amanah umur, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita. Wa auqatuka umruka, waktumu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malika, dan umurmu adalah ra'su malika, adalah modal kita dalam hidup ini, dalam meraih sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aslu tijaratika, dan umur waktu kita adalah
modal yang dasar sekali dalam bisnis kita, dalam perniagaan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita menyanyiakan waktu kita hanya untuk tuntutan duniawi semata-mata, meraih kejayaan duniawi semata-mata, tidak menyisihkan waktu kita untuk spesial menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha spesial untuk mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang dirasakan oleh orang-orang yang telah mengusahakan agar diri ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bolehlah kita menyebut usaha itu dengan amalan-amalan yang tetap waktunya, tetap bacaannya, dan tetap bilangan kali berapa kita membaca amalan-amalan itu atau mengerjakannya. Amalannya tetap waktunya, tetap jumlahnya, bilangannya, dan tetap waktunya, tetap jumlahnya, tetap bacaannya, disebut dengan amalan wirid. Orang yang menetapkan bacaannya, menetapkan jumlahnya, menetapkan kapan dia membacanya, berarti dia memiliki wirid. Dan itu usaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasanya lil auradi asarun kasiran fitan mil qulub. Sesungguhnya pada wirid, pada amalan yang tetap jumlah bacaannya dan waktunya itu ada asaran kasiran fitan wiril qulub. Ada bekas, ada cahaya yang didapatkan oleh hati kita. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencari usaha untuk senantiasa taqarrub diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang bisa membuat hati semakin ingin untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang memberi semangat kepada hati kita, memberi motivasi kepada hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memiliki wirid. Wirid yang kita pilih. Wirid yang kita tentukan bacaannya, waktunya, dan kapan membacanya. Habib Abdullah ibnu Alawi ibnu Muhammad Al-Haddad, beliau mengarahkan, wa khudz minal a'mali ma tutiqul mudawamah alaihi. Kita memilih amalan-amalan yang membuat kita bisa dawam, bisa berkelanjutan, bisa istiqomah dalam melakukannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Pekerjaan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal-amal yang adwamuha wa in qalla, yang dawam, amalan yang istiqomah walaupun jumlahnya sedikit. Wa qala alaihi salatu wassalam, khudzu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Pilih, ambil
amalan-amalan yang kita anggap kita mampu melakukannya. Karena Allah tidak akan pernah bosan kepada kita, kecuali kita yang bosan terlebih dahulu. Pemirsa, tatkala kita menentukan wirid kita, apa bacaannya, berapa jumlahnya, kapan waktunya, itu yang harus kita istiqomahkan. Hati-hati dengan godaan syaitan. Wa min sya'ni syaitani ayyuzayyina lil murid bi mabda'i iradati al-istiksar. Syaitan senantiasa menggoda para ahli-ahli wirid, orang yang baca amalan-amalan yang ingin istiqomah ini. Dengan apa? Godaan agar ini senantiasa banyak membaca amalan. Yang awalnya niatnya 1000 digoda oleh syaitan agar bertambah 2000, bahkan 3000, bahkan sampai puluhan ribu. Namun akhirnya kita dicampakkan pada rasa bosan dan akhirnya meninggalkan sama sekali. Lebih baik amal itu sedikit tetapi dawam. Adwamuha wa in qalla. Dawamnya, istiqomahnya walaupun sedikit. Jelas lebih bagus kalau banyak dan itu dawam dan itu istiqomah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak amalan. Qiyamul lail, salat duha, salat nafilah yang lain, membaca Al-Qur'an, berzikir, itu amalan-amalan yang bagus untuk dilakukan. Ada satu amalan, yaitu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tatkala kita ingin menjadi orang yang suluk, yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita memerlukan pembimbing, kita memerlukan mursyid, kita memerlukan orang yang mengarahkan kita. Tapi tatkala kita tidak mendapatkan guru, mursyid, pembimbing, maka amalan salawat yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan, akan mampu menjadi amalan yang bisa membawa kita kepada pintu ma'rifatullah, kedekatan diri kepada Allah, mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi tidak perlu ijazah dari seorang mursyid, karena Allah telah menyuruh kita dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat yang pendek seperti ini kita baca, kita dawamkan, kita tentukan waktunya kapan membaca, berapa kali membacanya, kita istiqomahkan, maka dia akan memberikan sesuatu yang luar biasa insya Allah di hati kita sang pembacanya. Dia akan menyentuh hati kita dengan lembut sekali. Insya Allah perilaku akhlak kita yang kurang bagus, perlahan-lahan kita ingin meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Kita sering ingin berteman dengan orang-orang yang akhlaknya tidak bagus. Keinginan itu lambat laun akan hilang. Kita makan minum yang tidak halal, sendirinya nanti insya Allah kebiasaan itu akan hilang. Kemalasan kita dalam beribadah yang wajib seperti sholat, puasa, maka akan lebih bersemangat insya Allah dalam menjalankannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang terpendek, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat yang kita bacakan seperti ini didawamkan, diistiqomahkan, maka dia akan memberikan warid. Warid itu adalah ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Wirid yang kita baca mendatangkan warid. Warid itu adalah ganjaran Allah di akhirat nanti. Jadi ganjaran dari bacaan sholawat itu adalah di akhirat nanti.
namun Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mencintai kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering dan biasanya memberikan anugerah ganjaran kepada sang pembaca salawat di dunia ini. Seandainya 100 yang diberikan di akhirat, maka 10 atau 20-nya akan diberikan di dunia ini. Sungguh salawat sesuatu yang luar biasa. Wirid yang akan memberi asar bekas pada hati kita sang pembaca salawat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengamalkan salawat karena memang itu suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Pemirsa, kalau salawat ini dijadikan wirid, berapa idealnya kita harus membacanya? Para ulama bersepakat untuk bisa disebut orang membaca salawat yang banyak itu adalah 700 kali. Lebih bagusnya kita genapkan 1000 kali. Kita baca dalam satu kesempatan dan kita istiqomah. Insya Allah hati kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Semangat beribadah, keinginan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan meningkat. Kenapa? Karena salawat itu tatkala dijadikan wirid, dia akan menghasilkan warid. Warid itu ganjaran di akhirat yang sebagiannya diberikan Allah di dunia ini. Maka wirid yang didawamkan itu nanti melahirkan cahaya, melahirkan madad, melahirkan imdad di dalam hati kita. Apa itu imdad? Al-itmi'nanul qalbi. Seperti ketenangan hati tatkala zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyamanan hati tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa nyaman, tentram tatkala membaca Al-Quranul Karim sekalipun kita belum tahu sepenuhnya maknanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala warid, upah di akhirat, itu yang utama. Dan tatkala diberikan sebagiannya di dunia, itu merupakan anugerah untuk membimbing kita ke arah kehidupan yang lebih bagus. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhusyuan hati dalam sholat itu adalah buah dari wirid kita. Itu adalah warid. Itu adalah madad yang ditimbulkan dari amalan-amalan yang kita lakukan. Tidak mutlak orang dengan hafalan Quran dan hadis. Tidak mutlak orang dengan gelar ulama, kiai, pasti syaratnya khusyuk. Itu belum tentu. Tetapi kalau Allah memberikan madad di dalam hatinya, ketenangan hati, kenyamanan, itulah anugerah Allah yang luar biasa. Maka insya Allah kita dengan harapan ini akan bersemangat untuk membaca sholawat sebagai amalan yang luar biasa. Tanpa mursyid, tanpa pembimbing, maka dia akan memberi asar dan bekas di hati kita. Sentuhan yang lembut pada jiwa kita untuk menuju gerbang ma'rifatullah. Untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
atau selanjutnya menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak ingin sholat dalam kekhusyuan? Siapa yang tidak ingin berzikir dalam kelezatan? Siapa yang tidak ingin lezat dalam berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam batin, ke dalam hati, dan memberi bekas terhadap perilaku, akhlak, kepribadian, keseharian kita. Siapa yang tidak ingin disebut sebagai kasihnya Nabi Muhammad? Siapa yang tidak ingin disebut sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sholat kepada Nabi dengan diwiridkan, ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya. Insya Allah asarul qulub, dia akan memberi bekas ke dalam hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa mencintai seseorang akan sering menyebut namanya. Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita sering menyebut nama beliau. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta pada seseorang, maka akan sering menyebut namanya. Kalau kita belum cinta, sering-sering menyebut namanya, insya Allah cinta itu akan tumbuh. Kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau insya Allah akan cinta kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mudah-mudahan Allah membukakan kepada hati kita untuk mampu menyisihkan waktu kita di antara kesibukan duniawi kita, untuk mengkhususkan waktu kita membuat sebuah amalan yang diarahkan oleh Al-Quran, yaitu salawatu ala Nabi, bersalawat kepada Nabi di waktu yang kita khususkan dengan bacaan yang telah kita pastikan dan dengan hitungan dan jumlah yang kita tetapkan. Dan tantangannya nanti adalah keistiqomahan kita. Tantangannya nanti adalah ad-dawam, kelanjutan, kontinuitas dari bacaan itu. Ada kesibukan, ada kepentingan yang menggoda hati kita. Bahkan syaitan selalu ingin mengusahakan agar kita berusaha menambah jumlah hitungan-hitungan itu, jumlah amalan-amalan itu. Dan jangan kita hiraukan. Konsistenlah kita pada jumlah yang ada, pada bacaan yang ada, pada waktu yang telah kita tetapkan. Insya Allah, Allah akan melihat kita dan memberikan harapan kita menjadi kenyataan. Orang yang dekat dengan Allah meraih cinta Allah dan cinta Nabi-Nya Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat ridha-Nya Allah, hidup kita di dunia dan akhirat dalam keberkahan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.